Setelah 30 tahun, akhirnya Presiden Prancis kembali mengunjungi Indonesia. François Hollande bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Rabu lalu dan menghasilkan kesepakatan kerjasama di sejumlah sektor. Sektor apa saja yang menjadi bagian kesepakatan investasi dengan nilai total lebih dari 2,6 miliar dolar Amerika tersebut. Dan seperti apa hubungan bilateral Indonesia dan Prancis dalam 5 tahun terakhir akan kami ulas untuk Anda. Kita lihat yang pertama kesepakatan yang tercipta pada beberapa hari yang lalu antara Presiden François Hollande dan juga Presiden Joko Widodo dengan nilai total investasi ini diperkirakan setidaknya 2,6 miliar rupiah, bahkan diprediksi lebih tinggi dari ini, maksud kami 2,6 miliar dolar Amerika yang terbagi. Sebenarnya 1 miliar dolar Amerika ini akan bergerak di investasi sektor energi dari Prancis Investasi Indonesia, kemudian 1,1 miliar dolar Amerika ini akan diinvestasikan di sektor infrastruktur, transportasi dan pariwisata, sementara 500 juta dolar Amerika di sektor retail. Ini juga belum termasuk ratusan juta dolar Amerika lagi bentuk kerjasamanya di perusahaan bidang kosmetik. Seperti kita tahu karena Prancis memang terkenal dengan dunia fashionnya, dunia kecantikannya, sehingga tidak heran jika kerjasama di sektor kosmetika ini bisa mencapai nilainya ratusan juta rupiah dan ratusan juta dolar Amerika dan juga di sektor perkebunan. Kita lihat untuk kesepakatan di antar kementerian yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Rabu 2 hari yang lalu. Ini kesepakatan antar kementerian sehingga para menteri dari masing-masing negara ini menyepakati sebuah kerjasama. Seperti misalnya adalah Kementerian Pertahanan, kemudian juga Kementerian Kemaritiman dan juga Kementerian Pariwisata. Sementara untuk kebudayaan, lagi-lagi Prancis memang terkenal dengan budaya fashionnya, budaya pariwisatanya, sehingga ini juga menjadi salah satu sektor yang menjadi bentuk kerjasama dan juga investasi Prancis di Indonesia. Salah satunya di sektor perfilman, pariwisata dan juga lembaga kebudayaan. Sementara untuk kesepakatan di sektor kemaritiman, ini yang tercipta adalah kerjasama kapal selam oleh salah satu perusahaan di Perancis dengan PT PAL di Indonesia. Sementara untuk kesepakatan ekonomi di bidang lainnya, salah satunya adalah pengembangan pusat listrik energi terbarukan di Pulau Sumatera dan Indonesia bagian timur, dan juga ada kesepakatan kerjasama ekonomi lainnya. Salah satunya adalah proyek pembangkit listrik hibrida dan juga tenaga angin yang disepakati oleh perusahaan listrik negara PLN dan juga oleh perusahaan asal Prancis. Dan jika kita lihat sebenarnya hubungan bilateral Indonesia dengan Prancis ini sudah cukup baik. Saya mengambil sampelnya saja untuk hubungan bilateral dagang saja dalam 5 tahun terakhir antara Indonesia dan Prancis. Ini adalah impor Indonesia dari Prancis yang bergaris merah, sementara untuk yang bergaris kuning adalah ekspor Indonesia ke Prancis. Memang terjadi defisit jika kita lihat dalam 5 tahun terakhir untuk perdagangan antara Indonesia dengan Prancis, walaupun defisitnya tidak terlalu besar. Kita bahas dulu untuk di tahun 2012 lalu, untuk total impor Indonesia dari Prancis ini sebanyak 1.924 dolar Amerika, sementara untuk tahun 2012 terjadi defisit karena ekspor Indonesia ke Prancis hanya mencapai 1.128 ataupun 1,1 miliar dolar Amerika. Trennya terus menurun memang hingga tahun 2014, walaupun ada kembali perbaikan di tahun 2015 dan 2016, walaupun belum kembali mampu menyentuh level tertinggi di level 2012, karena kalau kita lihat trennya memang cukup terus menurun, ada perbaikan di sini. Namun jika kita berkaca pada perekonomian Eropa, salah satunya juga yang paling besar di Eropa tentunya perekonomian Prancis, ini juga akhirnya mungkin yang membuat neraca dagang Indonesia dengan Prancis walaupun tumbuh dalam 3 tahun terakhir, namun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Sementara untuk ekspor Indonesia ke Prancis ini trennya bahkan terus menurun, bahkan di tahun 2016 hanya mencapai 872 juta dolar Amerika, bandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 2012 yang bahkan mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Jika kita lihat trennya seperti ini, sebenarnya komoditas apa saja yang paling banyak dilakukan oleh kedua negara dari Prancis ataupun juga dari Indonesia dalam hubungan bilateral di produk dagang. Kita lihat yang dari Prancis terlebih dahulu. Untuk ekspor Prancis ke Indonesia, ini salah satunya adalah suku cadang aviasi, karena memang salah satu produsen terbesar di dunia
pesawat tentunya Airbus ini adalah perusahaan Prancis sehingga sangat mungkin sekali adalah ekspor Prancis ke seluruh dunia, salah satunya ke Indonesia adalah merupakan suku cadang aviasi ataupun juga yang berhubungan dengan dunia penerbangan. Ini dengan total nilai 15,2 triliun rupiah pada periode Januari hingga Juli tahun lalu. Sehingga dalam 6 bulan saja total ekspor untuk suku cadang aviasi dari Prancis ke Indonesia mencapai 15,2 triliun rupiah. Sementara untuk peralatan nuklir ini cukup besar juga, ternyata angkanya mencapai 1,2 triliun rupiah, dan produk berbahan dasar besi ini mencapai 456 miliar rupiah. Sementara untuk impor Prancis dari Indonesia kembali saya katakan karena memang selalu terjadi defisit neraca perdagangan antara Prancis dan Indonesia walaupun memang tidak terlalu besar. Untuk impor Prancis dari Indonesia sehingga Indonesia mengekspor ke Prancis pada periode Januari hingga Juli 2016 yang paling banyak adalah komponen-komponen alat listrik yang mencapai 2,7 triliun rupiah. Sementara untuk produk fashion ini mungkin bahan-bahan baku yang digunakan untuk nantinya diolah lagi oleh para desainer di Prancis sehingga menjadi sebuah baju dan juga gaun yang sangat mahal, walaupun kalau kita lihat dari produk fashionnya mungkin juga kebanyakan dari Indonesia mencapai 692 miliar rupiah untuk ekspor Indonesia ke Prancis pada periode Januari hingga Juli 2016. Sementara untuk produk mebel ini juga mencapai hampir 600 miliar rupiah. Itu dari segi perdagangan. Bagaimana hubungan bilateral Prancis-Indonesia dari segi investasi? Kita lihat investasi trennya Prancis di Indonesia. Untuk tahun 2012 Prancis berinvestasi di Indonesia ini mencapai 154 juta dolar Amerika. Sementara trennya cukup fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Ada penurunan yang cukup dalam, bahkan hampir setengahnya, lebih dari setengahnya, bahkan bisa dikatakan seperti itu di tahun 2013 anjlok mencapai 77 ribu saja. Walaupun di tahun 2014 ada peningkatan lagi, bahkan lebih tinggi dari yang terjadi di tahun 2012, hampir 200 juta dolar Amerika Serikat. Sementara untuk tahun 2015 trennya menurun dan 2016 menurun kembali karena memang perekonomian di Eropa juga sedang mengalami penurunan. Sehingga inilah juga akhirnya membuat investasi Prancis mungkin di luar Prancis sendiri, salah satunya Indonesia juga saat ini trennya sedang menurun dan di tahun 2016 hanya mencapai 93 ribu dolar Amerika saja. Dan kita lihat untuk sektor investasi yang sangat diminati Prancis di Indonesia. Yang pertama adalah sektor industri logam dasar dan mesin elektronik ini yang mencapai 49.677 ribu dolar Amerika. Sementara untuk perdagangan dan reparasi ini mencapai 4.000 lebih. 4.117, dan sektor yang diminati Prancis di Indonesia untuk berinvestasi di tanah air di periode tahun 2016 yaitu di industri kertas dan percetakan di angka 2.173. Kita harapkan saja sebenarnya banyak petinggi-petinggi negara lainnya, karena sebelum Prancis ini juga kita tahu ada Raja Salman yang datang ke Indonesia. Dengan semakin baiknya hubungan bilateral antara Indonesia dan juga negara lainnya tentunya juga berpotensi meningkatkan hubungan bilateral tidak hanya dalam sektor politik namun juga dari sektor ekonomi. Dengan membaiknya hubungan bilateral kedua negara tentunya juga kita harapkan membaiknya juga pertumbuhan ekonomi untuk kedua negara.